di Kata Rakas, berruang untuk bercerita. Mosok leh. Tahu nggak sih Pak, akhir-akhir ini tuh aku dengar satu kalimat bahwa katanya itu sekarang jualan tuh lagi sulit banget, entah itu dari UMKM, dari pelaku pembisnis, dan juga para kreator itu bilang seperti itu. Jadi untuk episode kali ini aku pengen tahu gimana sih sudut pandang Bapak mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Menarik sih, jujur menarik. Seperti itu sih Pak, benarkah bisnis sekarang itu semakin susah? Itu de factonya ya. Jadi kalau dikatakan bisnis itu susah saat ini de facto, tapi ada yang lebih tepat lagi. Lebih tepatnya adalah susah untuk berkembang. Susah untuk berkembang. Jadi sebenarnya itu bukan bisnisnya yang sulit ya, tapi perilaku konsumtif orang-orangnya itu yang udah berubah di era yang sekarang ini. Nah, mungkin yang bilang sulit itu ada dua perkara ya. Dia memang memulai bisnisnya tuh udah dari lama, tapi sekarang ini omsetnya mulai turun dan lain sebagainya. Atau yang memang memulai bisnisnya itu meniru, biasanya kan orang kan kayak nggak punya kreativitas. Jadi kayak dia itu pengen membuka bisnis seperti orang itu tuh dengan caranya orang itu. Nah itu biasanya tuh gagalnya di situ. Tapi kalau di era sekarang itu kalau dia tuh berhasil menemukan caranya, nggak ada namanya bisnis tuh susah. Sulit. Bisnis itu kan coba deh lihat apa tuh namanya, kayak orang-orang itu yang memang berjalan bisnisnya di media sosial, kreator-kreator kayak gitu kan gampang banget kalau dia udah ketemu. Ibaratnya dia tuh kalau udah punya viewers, dia mau belaganya apa pasti rame kan. Iya betul. Satu deh live itu kan sekarang gampang banget kalau kita punya viewers, punya followers lah ya. Tapi kalau dia tuh belum punya followers, ya susah banget. Betul. Makanya itu ini coba inget-inget deh omonganku deh. Kalau kita tuh memulai bisnis sudah tahu jalannya di era sekarang ini, pasti tuh gampang banget. Karena apa? Dulu tuh orang beli barang-barang itu berdasarkan dari kebutuhan. Sekarang apa? Dari kepercayaan. Dulu pesaing orang-orang itu dari toko-toko sebelahnya itu pesaingnya. Tapi pesaingnya sekarang se-Indonesia karena kita terhubung dengan namanya media sosial. Betul. Terus dulu itu mungkin nggak pakai teknologi, orang itu bisa jalan, tapi sekarang udah nggak bisa. Iya. Karena kita semua tuh sekarang di era dari Gen Z, terus yang baru lahir Gen Alpha, itu yang kita harus benar-benar nyesuaiin banget. Jadi kalau dikatakan itu susah ya, memang pasti susah untuk tumbuh kalau kita tuh nggak ada mau keinginan untuk tumbuh dan berkembang. Gitu. Intinya dia itu harus tahu gimana celahnya, gimana cara menghadapinya, dan harus tahu cara beradaptasi. Betul. Karena kalau orang-orang dulu tuh kok sekarang omset tuh, of course, karena zaman itu udah bener-bener beda. Kalau kita tuh pakai cara zaman yang masih dulu nggak bakal berkembang untuk ini. Aku udah bisa jamin deh itu 100% nggak bisa. Bisa juga dari orang-orang sekarang juga nih. Kalau dia itu memulai bisnisnya pakai cara yang lama, biasanya kan kayak ini caranya orang tuaku ngajarin di aku, tapi kamu nggak adaptasi. Kamu masih pakai cara orang tuamu yang berkembang bisnisnya lama dari dulu. Sekarang terus enggak, ya sama aja nggak akan bisa maju. Iya. Harus mengikuti zaman sekarang lah. Iya, harus beradaptasi gitu. Terus apa Pak yang harus dimiliki para pembisnis itu agar tetap bertahan? Pembisnis yang hebat itu bukan pembisnis yang yang punya modal banyak. Tapi pembisnis yang bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan zaman sekarang. Betul. Kalau kita bisnis, mungkin dulu kita masih tulis laporan pakai tangan manual itu masih oke ya. Tapi sekarang itu kan tantangannya lebih banyak. Kalau kita pakai tangan itu akan wasting time. Iya. Jadi kita harus benar-benar pintar-pintar pakai teknologi sekarang digital. Memanfaatkan ya. Jadi kalau di kita itu butuhnya sebagai pembisnis itu apa ya, jangan menyerah. Kalau masalah itu kan tiap hari pasti ada. Nah, gimana caranya kita itu bisa problem solving itu, menghadapi masalah itu sendiri dan kita berkembang. Karena nggak mungkin masalah sekarang kita selesaikan dengan cara yang lama, itu nggak bisa. Betul. Karena yang kita hadapin itu orangnya udah beda nih. Mungkin orang dulu itu kayak kebutuhan konsumtifnya nggak gede, kayak nggak ada yang namanya judol, beli kuota atau beli dan lain sebagainya ya. Tapi orang zaman sekarang itu kan konsumtifnya gede banget. Nah itu makanya kita harus benar-benar nyesuaiin anak zaman sekarang, dan kadang kita tuh harus tanya sih, kita harus introspeksi. Kalau kita omset kita tuh sedang turun, berarti itu sebenarnya itu saatnya yang paling tepat untuk evaluasi. Bisnis, apakah kebutuhan bisnisku ini nggak masuk pasar? Evaluasinya apakah ini harus seperti apa? Konsumnya sesuai atau nggak, tepat sasaran atau nggak, marketingnya gimana? Itu sebenarnya dari situ dulu nih. Kita harus lihatnya dari situ. Karena
kalau kita nggak evaluasi dari situ, kita masih menyombongkan bahwa dulu kita masih menghasilkan duit banyak ini. Yes, dulu sama sekarang kan beda. Betul. Konsumtif orang-orangnya pun beda. Kalau yang dulu-dulu orang konsumsi produk kita itu, ya yang sekarang dia udah tua, udah mati mungkin, udah meninggal. Jadi ganti sama generasi-generasi yang baru aja HP udah pegang mereka. Otomatis kompetitor kita banyak banget. Betul. Kalau kehidupan udah upgrade, jadi bisnis dia juga harus upgrade kan? Ya, upgrade. Harusnya upgrade. Karena kalau kita nggak upgrade, bisnis kita juga nggak bisa. Betul. Kalau kita punya kemauan, kita ambisi untuk upgrade, ya kita pasti tumbuh. Beda lagi kalau kita masih datar, ngandelin dengan sistem yang lama, ya kita akan stuck aja bisnisnya, bahkan akan kurvanya akan lebih turun. Tunggu waktu aja kalau kayak gitu sebenarnya. Kalau gitu ada nggak Pak tips kalau bisnis itu sepi, gimana cara menjadi itu rame bisnisnya? Ada satu, kita tuh harus banyak-banyak berelaborasi. Jadi kita tuh harus benar-benar dari stakeholder pemerintah itu sendiri nyesuaiin rules, aturan pemerintah. Kita juga bekerja sama dan meningkatkan kreatif dari marketing itu sendiri. Kita elaborate dengan teman-teman influencer. Itu sekarang yang kita butuhkan karena kita hidup di tengah-tengah dunia maya. Kalau kita memang masih mau mengandalkan sebar brosur, tahu nggak? Orang itu mungkin dulu beli produk karena lihat brosur. Iya. Tapi orang sekarang karena lihat apa? TikTok. HP, TikTok, betul. Sosial Itu media. udah kelihatan banget. Jadi kalau dulu kita media advertising itu penting banget ya, karena orang lihatnya dari situ, dari produk kita. Tapi sekarang itu udah nggak penting. Pentingnya adalah orang TikTok. Semua everybody pasti pegang Sosial media itu harus punya. Pasti semua mereka Seorang semua punya. pembisnis juga harus tahu sosial media itu gimana. Dan tahu nggak sih pembisnis sekarang itu kalau dia itu nggak anak-anak yang Gen Z, anak-anak yang Zaman sekarang. ikut hits gitu ya, buka TikTok lah, mereka kan pasti ketinggalan. Betul. Itu pasti masanya itu akan kelihatan gitu. Karena sekarang tuh banyak marak-maraknya itu penjualan di TikTok. Banget, makanya aku bilang tadi ya, elaborasi itu sebenarnya nggak cuma di influencer, tapi di platform-platform itu kita harus berkembang. Kalau kita mau bisnis, misal kita jualan baju nih, orang dulu itu jualan baju pakai motor keliling. Kalau bahasa kita tuh namanya mendring. Oh iya, Mendring. Kalau sekarang mendring udah nggak laku. Iya. Karena pilihan kita di showcase TikTok itu lebih banyak. Betul. Ya udah, dan sekarang itu sebenarnya zaman udah dipermudah. Kita mau jualan, ya udah kita buka TikTok, kita kerjasama dengan TikTok, kita tampilin showcase barang-barang kita, orang tinggal lihat, tinggal kita bikin video aja. Maka dari itu pembisnis itu harus tahu cara itu. Iya. Kalau nggak tahu ya gimana? Dia gak bakal berkembang sih. Iya, nah itu nggak bakal berkembang. Bahkan di dunia perbankan pun sekarang itu mereka sudah pakai itu. Sekarang kayak mungkin sudah ada apa tuh namanya pinjol kayak gitu kan semuanya. Padahal dulu nggak ada. Biasanya dulu tuh kayak orang-orang yang gandain duit gitu kan. Maksudnya itu nggak yang pakai online sekali telepon pinjaman cair kayak gitu kan. Apalagi kalau sekarang kan kayak gitu bisa. Kalau dulu kan nggak mungkin bisa. Bahkan modal KTP pun dia udah dapat limit 40 juta loh. 40 limit ini promosi Dana Mitra. Oh iya, promosi sedikit-sedikit lah. Kalau gitu Pak, kasih motivasi dong buat para pembisnis ini agar dia enggak runtuh lagi, enggak terpuruk lagi, akan berkembang lagi. Sebenarnya kalau mau jadi pebisnis tuh menurutku ya, kita tuh harus optimis karena pasar itu masih ada jujur. Konsumtif orang-orang itu masih ada. Otomatis mereka beli pakai duitnya itu pasti masih muter. Yang memang harus kita hadapi adalah kita jangan mau berhenti untuk belajar, berkembang, tumbuh, dan kita beradaptasi. Zaman sekarang tuh yang kita butuhin itu. Karena itu banyak banget kan kayak pebisnis sekarang itu kayak mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, aduh kok rugi ya tutup. Nah, padahal di situ tuh kita baru mengumpulkan nyawa. Kita lihat pasar gimana, habis itu kita evaluasi, ternyata yang lebih tepat ke pasar seperti ini itu. Jadi kita itu memang harus bener banyak-banyak ini belajar dan beradaptasi. Kalau ditanya lagi, kita itu butuh apa lagi? Tata manajemen yang baik dan bagus. Karena itu tuh merupakan andil dalam hak dan kewajiban kita semua itu untuk sebagai pekerja ya. Jadi kalau kita mengapresiasi seseorang, kita juga pasti akan diapresiasi karena kita nggak mungkin bisa kerja sendiri. Orang kalau kerja
bisnisnya dikerjain sendiri, itu bukan orang yang pintar atau bukan yang efektif, tapi orang yang bodoh. Karena mau sampai kapan nyawanya dia bisa begadang setiap malamnya, betul, memikirkan semuanya, terus besoknya ke UGD kan. Iya, Nah makanya mati. kita butuh tim, jangan pelit-pelit, yang penting bisnisnya itu tumbuh. Berjalan, Kalau dikata kita untung, ya bisnis harus untung, tapi kalau awal-awal ya jangan langsung gede lah mikirnya. Betul. Kita kan butuh, nggak untung tapi kita punya tim yang solid, kita ambil pengalaman, kita bisa dapat evaluasinya, kita dapat harga pasar, terus kita tuh punya produk-produk yang memang, contoh aja deh orang dekor itu keuntungannya nggak ada, tapi dia dibeliin perlengkapan dekor, Banyak akhirnya banget. inventarisnya nambah kan. Iya. Nah sama halnya kita juga kayak gitu, bisnis itu memang caranya yang penting kita tumbuh. Iya. Tumbuh itu bukan perkara soal profit, tapi tumbuh itu soal kita bisa punya aset atau inventaris yang meningkat. Oke. Kalau duit mah aset dijual juga dapat duit kan? Iya, betul. Gitu. Tapi tergantung prinsip orang masing-masing sih. Oke, berarti seorang pembisnis itu kuncinya jangan menyerah, istiqomah ya. Seperti Iya, itu ya. harus. Oke, terima kasih untuk teman-teman Kataraka yang udah mendengarkan episode kali ini, dan jangan lupa kalau kalian mau dengerin fullnya bisa dengerin di YouTube Kataraka seperti itu. Dan di Spotify, di TikTok di Hairaka, TikToknya Hairaka. karena ini episodenya kan nggak usah episode 10 ya. Iya, kita sampai episode 10 membahas mengenai kehidupan dan juga bisnis seperti itu. Terima kasih untuk para pendengar. Sampai jumpa di Kataraka. Sebuah ruang untuk bercerita. Mosok leh.